Pagi ini saya membaca berita yang sangat menarik ya, bahwa tingkat hunian hotel menurun, kemudian PHRI meminta agar studi tour dicabut larangannya dengan tujuan agar hotel-hotel terisi. Dodi Ahmad Sopandi, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, menyalahkan Kang Deddy Mulyadi gara-gara studi tur yang dilarang oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Tingkat okupansi hotel di Jawa Barat mengalami kelesuan. Selama bulan Ramadan, gara-gara larangan studi tur yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, tingkat okupansi hotel hanya mencapai 20%. Kemudian naik perlahan 30-80% pasca Lebaran. Dan setelah Lebaran, menurut Dodi, okupansi hotel itu akan menurun dan lesu kembali. Dodi melihat bahwa selain efisiensi anggaran, larangan studi tur oleh Kang Deddy Mulyadi ini menjadi penyebab lesunya bisnis hotel di Jawa Barat. Sejumlah siswa yang biasa datang dari Jatim dan Jateng memboikot untuk tidak datang ke Jabar. Padahal menurutnya, Jabar memiliki banyak destinasi wisata favorit bagi mereka yang ada di luar Jawa Barat. Ia meminta agar Kang Deddy Mulyadi kembali memberikan izin soal studi tur yang dilarang. Ia berharap bahwa Pemprov Jabar melakukan pemecahan masalah, misalnya siswa yang tidak mampu studi tur, agar dibantu komite atau subsidi silang dari orang tua yang mampu. Mendapati permintaan PHRI ini, Kang Deddy Mulyadi dengan gamblang menjawabnya melalui unggahan di akun media sosialnya. Bagi Kang Deddy Mulyadi, korelasi studi tur dengan dunia hotel itu sungguh jauh dan tidak masuk akal. Sementara itu, Direktur LSI Toto Izul Fatah justru mendukung program Kang Deddy Mulyadi yang melarang studi tur. Toto menjelaskan bahwa hingga kini larangan Kang Deddy Mulyadi tersebut diterima oleh orang tua siswa dan merupakan kebijakan yang baik dan benar. Toto menyatakan agar studi tur diganti dengan kegiatan yang sesuai kultur di Jawa Barat. Misalnya siswa diajak ke sawah, kebun, atau ke ladang. Dengan begitu, kegiatan studi tur selain menambah wawasan siswa, juga bisa membentuk karakter siswa itu sendiri. Toto percaya, walaupun kebijakan ini di awal terkesan kontroversial, namun lambat laun masyarakat akan menerimanya dengan baik. Pagi ini saya membaca berita yang sangat menarik ya, bahwa tingkat hunian hotel menurun, kemudian PHRI meminta agar studi tour dicabut larangannya dengan tujuan agar hotel-hotel terisi. Pertanyaan saya adalah bahwa tingkat hunian hotel meningkat itu kan manakala ada orang yang memiliki kebutuhan untuk nginep di hotel, untuk liburan, kemudian kepentingan pekerjaan, dan kepentingan-kepentingan lainnya yang kita nggak bisa sebutkan, semua orang udah ngerti. Nah, artinya bahwa dia memiliki kelebihan uang karena jenuh di rumah, maka dia perlu piknik karena uangnya cukup, sehingga uang yang berlebih itu membuat siklus ekonomi, melahirkan kepariwisataan menggeliat, perhotelan menggeliat, tenaga kerja menjadi hidup. Karena orang-orang yang berkelebihan keuangan di mana kebutuhan dasarnya sudah selesai, kebutuhan makan, minum, pendidikan, dan kepentingan-kepentingan kesehatan dan sejenisnya. Nah, pertanyaannya adalah ketika studi tour dimaknai sebagai nginep di hotel, artinya sudah diakui bukan studi tour tapi pariwisata atau piknik. Nah, kemudian anak-anak yang disuruh nginep di hotel ini atau didorong nginep di hotel ini adalah anak-anak yang bagaimana? Apakah mereka orang kaya semua? Tidak. Banyak orang tua yang terpaksa pinjem ke bank emok, ke bank keliling, jual aset, dan kemudian pinjam ke tempat-tempat lain yang menimbulkan beban ekonomi bagi kehidupannya, itu dipaksa oleh anaknya untuk berpiknik. Dulu menyebutnya studi tour. Nah, satu sisi bisa jadi terjadi lonjakan kunjungan di dunia kepariwisataan.
ada aspek ekonomi yang bergerak. Tetapi di sisi lain itu ada kemiskinan baru yang tercipta, yaitu puluhan ribu orang tua siswa atau ratusan ribu orang tua siswa yang menanggung beban hutang akibat piknik anaknya yang bersimbolkan studi tour. Sebagai gubernur, saya harus melihat hal yang lebih luas, yaitu saya harus menyelamatkan dulu beban kehidupan rakyat agar terkurangi beban ekonominya, agar dia tidak berhutang dan mereka terpenuhi kebutuhan dasar pokoknya, yaitu kepentingan mereka untuk kebutuhan konsumsi, kepentingan pendidikan. Itu dulu yang saya inginkan. Nah, kalau orang tuanya yang punya kemampuan ekonomi, anaknya tetap bisa piknik bersama orang tuanya, kan gak ada problem sebenarnya.